Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Daman Saku yang mengangkat tema tentang keistimewaan bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sebagian orang tentu saja mengindahkan bulan yang sangat indah ini dan mereka menganggapnya bahwa ada waktu-waktu tertentu yang tentu saja kita harus jemput dan memaksimalkan daripada amalan kita. Tapi sebagian orang lain tidak mengindahkan, bahkan menganggap tidak ada bedanya antara bulan satu dengan bulan yang lainnya. Inilah yang akan dijelaskan oleh Kiai Haji Tata Sukayat. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Malikul maliku hadiran abada. Adrikni amma ba'du. Para alim ulama, para kiai, para habaib yang saya hormati dan Allah muliakan, Al-Mukarram Gus Hayid, Al-Mukarram Mas Agung, serta seluruh pemirsa Damai Indonesiaku yang saya hormati dan Allah muliakan. Tidak terkecuali hadirin wal hadirat seluruh jamaah yang hadir di Masjid As-Sa'adiyah, terutama para santri yang gagah, tampan berkopiah, dan para santriah yang senyumnya merekah, membuat para santri betah karena ada senyum yang indah. Bukan karena semampai, transparan sudah sampai. Alhamdulillah, kita sekarang berada di pangkuan bulan Rajab, yang sebentar lagi akan masuk ke bulan Sya'ban juga Ramadan. Alhamdulillah. Bulan Sya'ban ini dan bulan Rajab ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita tetap dalam kemuliaan, dimuliakan dan memuliakan selamanya, segalanya dan semuanya. Amin ya Rabbal. Bagaimana memuliakan bulan Rajab dan Sya'ban? Serta apa dampak kalau kita tidak memuliakannya? Untuk menjawab pertanyaan ini, salah satu referensi yang bisa kita ungkap adalah karya Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul yang tercatat dalam kitab Fadailus Syuhur li Talabi Ridha Rabbil Ghafur, bahwa bulan Rajab itu terdiri dari 3 huruf, Ra, Jim, dan Ba. Ro-nya Ridwanun, ridho. Ridho itu level tertinggi dari spiritualitas di dunia tasawuf. Yang paling bawahnya taubat, level ke-10 bernama ridho. Ridho adalah menerima segala ketentuan Allah, baik yang positif ataupun yang negatif. Ridho dianjurkan oleh baginda Nabi agar kita menjadi orang yang paling kaya. Warda bima qasamallah takun agnanas. Ridholah dengan segala pemberian Allah, niscaya kita akan menjadi orang yang paling kaya. Karena orang yang ridho adalah orang yang punya apa-apa, tidak mau apa-apa. Orang yang tidak punya apa-apa, tidak mau apa-apa. Orang yang tidak ridho, orang yang punya apa-apa, tapi mau apa-apa. Orang yang tidak punya apa-apa, mau apa-apa. Orang yang tidak ridho, pasti hidupnya resah dan gelisah, merasa tidak cukup dengan segala pemberian dan ketentuan Allah. Naudzubillahimin. Yang kedua, jimnya adalah judun, yang identik dengan makna sakha. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqassuha nafsih faulaika humul muflihun. Orang yang terbebas dari penyakit kikir alias pedit, saudaranya pelit, yang tidak mau berbagi kepada orang lain. Naudzubillahimin. Maka kalau musik itu yang kita dengar bisa menenangkan setiap jiwa-jiwa manusia, tapi ada bunyi-bunyian yang tidak boleh terdengar oleh saudara-saudara kita, kaum fakir, miskin dan duafa, adalah bunyi sendok tersentuh piring yang hanya didengar dan tidak dinikmati hidangannya. Parfum yang dikenakan oleh ibu bapak sekalian bisa menyegarkan seluruh ruangan setidaknya yang ada di sekitarnya,
Tetapi ada harum-haruman yang tidak boleh tercium oleh kaum fakir miskin dan du'afa, yaitu harumnya bumbu masak yang hanya terlintas di hidung orang-orang du'afa yang tidak merasakan lezatnya makanan itu. Bukankah baginda Nabi pernah bersabda, laisal mu'min alladzi yasba' wa jaruhu ja'iun ila janbih. Tidak sempurna iman seorang mukmin kalau perutnya kenyang sementara tetangganya menderita kelaparan. Yang ketiga, Rajab itu huruf ketiganya adalah ba. Ba itu baro'ah. Baro'ah itu dibebaskan. Dibebaskan dari apa? Dan siapa yang dibebaskan? Baginda Nabi menegaskan, man aksara dzikrullah faqad bari'am minan nifaq. Orang yang banyak mengingat, menyebut zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dibebaskan dari penyakit-penyakit munafik, penyakit hipokrit, penyakit yang di depan beda, di belakang berlainan, yang sangat membahayakan dalam hidup dan kehidupan. Naudzubillahimin. Sedangkan Sya'ban dalam fadailus syuhur terdiri dari 5 huruf. Shinnya adalah syukrun, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan agar ditambah kenikmatannya. Amin ya robbal. Yang kedua, ain, al-ahdu, perjanjian. Dan janji pertama manusia jauh sebelum terlahir ke dunia adalah ahdul fitri fi alami ruh, janji di alam ruh. Para filosof menyebutnya primordial covenant. Ketika kita berjanji, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, ini yang disebut dengan syahadah ilahiyah. Karena kita sudah bersyahadah di alam ilahiyah, maka lahir dalam keadaan fitrah, bayi fitrah suci karena membawa tauhid yang kuat. Sehingga syukur, yang kedua al-ahdu, yang ketiga ba'nya adalah barjah yang akan kita lalui. Kemudian alifnya isbat, menetapkan la ilaha illallah. Dan huruf terakhir adalah huruf nun, nur, yaitu cahaya Al-Quranul Karim. Orang yang menghidupkan bulan Rajab, bulan Sya'ban, berarti mereka yang bersyukur kepada Allah, yang menetapkan la ilaha illallah, yang terbebas dari segala kikir, pelit dan meditnya, dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Amin ya Rabbal. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Tata.